Puluhan warga di kota Cilegon, Banten menanam pohon pisang hingga memancing ikan lele di jalan rusak yang digenangi air hujan. Aksi ini merupakan protes warga kepada pemerintah terkait kondisi jalan yang dibiarkan rusak selama 15 tahun lebih. Warga yang kecewa dengan kondisi jalan rusak melakukan aksi protes dengan cara menebar dan memancing ikan lele di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan tersebut. Selain itu, terdapat 5 batang pohon pisang ditanam di beberapa titik kerusakan jalan. Jalan yang rusak merupakan salah satu jalur penghubung dari Kabupaten Serang menuju Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Karena kerusakan jalan ini juga, banyak warga yang telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Ada 15 titik kerusakan pada jalan sepanjang 2 km tersebut. Selain aksi protes, warga juga mengancam tidak akan memberikan hak pilihnya pada pemilu 2029 mendatang apabila jalan tidak segera diperbaiki. Kami selaku warga di sini sudah terisolir loh. Selama 15 tahun tidak ada pembangunan jalan untuk sampai 2026 ini. Makanya warga tentunya semua warga ini menuntut. Lalu kami selaku lingkungan harus berbuat apa? Harus kemana saya mengadu? Kan harus ke pemerintahan tentunya. Kurang lebih jalan yang rusak ini antara perhubung Kota Cilegon dan Kabupaten Serang kurang lebih 2 km, itu bahkan bisa lebih. Karena memang jalan yang dilalui masyarakat setempat itu sangat memprihatinkan sekali. Bahkan sudah ada korban antara pengendara roda 4 dan juga roda 2 yang terjun ke tebing karena tidak ada pembatas jalan di samping bahu itu. Selama ini warga harus memutar lebih jauh atau terpaksa melintasi jalan rusak itu meskipun harus dibayang-bayangi perasaan khawatir saat melintas terutama pada malam hari. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalur yang berada di bawah tebing tersebut. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak masih melanda kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak juga terjadi di sejumlah SPBU di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Antrian kendaraan hingga 2 km terjadi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidimpuan. Kelangkaan BBM ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Meski sudah mengantri hingga berjam-jam, warga belum mendapat kepastian akan memperoleh BBM. Akibat kelangkaan ini, harga BBM jenis Pertalite di pangkalan eceran mencapai angka Rp20 hingga Rp25.000 per liter. Sementara antrean panjang kendaraan bermotor juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota Sibolga. Kondisi ini sudah terjadi sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga malam. Meski sejumlah SPBU tidak melakukan pelayanan pengisian BBM, antrean kendaraan hingga 2 km sudah memadati area SPBU hingga ke badan jalan utama. Sejumlah warga mengaku telah mengantre sejak pukul 6 pagi dan baru bisa mendapatkan BBM pada malam hari. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk di SPBU Pandan. Antrean panjang kendaraan mencapai perbatasan Tapanuli Selatan. Aktivitas ekonomi di kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga wilayah perbatasan Tapanuli Selatan terganggu sementara. Distribusi barang, transportasi, dan usaha kecil terpaksa melambat. Dari Padang Sidimpuan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah, tim liputan Anyus melaporkan. Informasi selanjutnya, Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice tersebut terbit sejak 23 Januari 2026. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC
telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh SET-NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo memperingatkan mata jajaran petinggi BUMN segera dipanggil Kejaksaan Agung, terutama bagi mereka yang tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Dilanjutkan dengan pemukulan palu tahun 2020. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor. Prabowo sebelumnya mengungkapkan dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN di 1.000 lebih perusahaan senilai lebih dari 1 triliun dolar melalui Danantara. Karena pengelolaan aset BUMN selama ini terpecah, Presiden memastikan akan meminta pertanggungjawaban para mantan petinggi BUMN yang tak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik. 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rock siapa yang tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah menghadiri perayaan Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Kehadiran kader Partai Perindo ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Nahdlatul Ulama dalam perkembangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Puncak perayaan Hari Kelahiran Nahdlatul Ulama yang digelar di Istora Senayan, Jakarta berlangsung hikmat dan meriah. Acara ini menandai 1 abad Nahdlatul Ulama dalam melakukan pengabdian bagi umat, bangsa, dan negara. Harlah 100 tahun NU dengan tajuk Mengenal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia ini dihadiri sejumlah tokoh bangsa, di antaranya Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah. Kami dari Partai Perindo mengucapkan selamat kepada PBNU, kepada NU. Sudah 100 tahun luar biasa, jadi ini satu hal yang saya pikir perlu kita apresiasi dan perlu menjadi perhatian dari kita semua bahwa NU betul-betul sudah berbuat buat bangsa dan negara, dan tentunya bagaimana nanti ke depannya NU bersama dengan kita semua ikut terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas pembangunan yang ada. Partai Perindo berharap Nahdlatul Ulama terus terlibat aktif dalam mengawal proses pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Dede Rudi, iNews melaporkan.